Pengalaman kuliah online RPL S1 PGSD Universitas Atskia. Bisa kerja sambil kuliah? Ada prakteknya gitu ya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Di mana nilai Pancasila harus tentunya di balik layar atau di internal mimpi terbangun. RPL S1 PGSD, jalan pintas berilmu. Atskia panggil online fleksibel, kerja sambil kuliah tak lagi mimpi semu. Tugas berlapis, diskusi malam hari. Rekognisi pengalaman jadi modal utama. Dari guru yang lama mengabdi di pelosok negeri ke sarjana berseri. yang lain juga akan berakibat tidak bagus juga gitu ya Bapak Ibu. Akan tentunya akan karena ada yang melanggar satu dibiarkan, ya yang lain-lainnya akan ngekor juga gitu, akan melakukan pelanggaran juga gitu. Nah, ya seperti itu khususnya di negara kita juga, negara Indonesia, misalkan saja yang korupsi saja gitu ya Bapak Ibu semua. Seperti kita lihat bahwa yang korupsi sama satu orang saja kemudian diberikan diberikan fasilitas dan lain sebagainya. Yang lain juga akan mengekor, akan ikut juga untuk melakukan hal yang tidak baik ini atau melakukan yang namanya korupsi ini, tentunya dari satu orang yang dibiarkan begitu saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk kedepannya kita terus yang namanya menerapkan nilai-nilai Pancasila ini kepada siswa-siswa kita ya. Kita tahu bahwa siswa-siswa kita saat ini itu atau anak-anak saat ini itu sangat berbeda sekali gitu ya Bapak Ibu, sangat jauh sekali karena generasinya juga udah beda gitu ya Bapak Ibu, karena kecanggihan teknologi yang luar biasa ini mengakibatkan pola pikir mereka berbeda, melihat tontonan-tontonan juga mengakibatkan mereka menyimpang gitu Bapak Ibu. Jadi ya kita setiap hari tentunya harus selalu memberikan peringatan kepada atau memberikan masukan-masukan kepada siswa kita seperti edukasi ataupun motivasi dan lain sebagainya kepada siswa kita sehingga mereka tidak melanggar gitu. Karena ya Bapak Ibu semua, dari tontonan saja contohnya banyak juga yang mana salah nonton gitu. Yang pertama, pedoman hidup bangsa, yaitu menjadi arah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi masyarakat Indonesia. Kemudian pemersatu bangsa. Nah, di sini mengikat keberagaman suku, agama, dan kebudayaan dalam satu kesatuan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan cita-cita dan tujuan negara, yaitu menjadi landasan dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian selanjutnya yaitu sebagai filter budaya asing, yaitu menyaring pengaruh global agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian kita lanjutkan contoh atau pengamalan atau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana di sini ditunjukkan bahwa kita beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian yaitu kita menghormati perbedaan keyakinan. Nah, contoh yang kedua dalam kehidupan sehari-hari yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menolong sesama tanpa membeda-bedakan. Kemudian bersikap sopan dan menghargai orang lain. Yang ketiga yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, menjaga kerukunan antar warga. Kemudian bangga menggunakan produk dan budaya bangsa sendiri. Dan yang keempat yaitu sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, di mana bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir yaitu contohnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita harus bersikap adil dan tidak serakah dan mau berbagi. Nah, mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Bu Tulis. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk contohnya sangat spesifik sekali ya Bu. Terima kasih, dari masing-masing sila sudah diwakilkan tadi sama Bu Hasri ya.
Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya ingin menambahkan? Atau sudah kita cukupkan untuk pertanyaan kedua? Udah pas tuh, Bu. Sudah pas, baik, terima kasih. Ada Ya. Pak Is angkat tangan tuh, Bu. Pak Is, baik, silakan Pak Is kalau mau merangkum buat saya sekalian Pak Is. Sudah terlempar, Pak. Sudah, Bu Eko, saya rindu suara Bu Eko. Suara ya. Enggak, terus Bu, lanjut. Nanti kalau saya bersuara Pak Is tidur nanti. Ya, dilanjut aja lah Bu, sudah jelas. Lanjut. Ya, siap Pak Doni. Sudah lengkap itu, Bu. Ya, Dapat baik itu, Bu. Bapak Ibu, saya ingin cek kesadaran Bapak Ibu apakah di sini hadir penuh. Saya pengen dapat lope-lope dari Bapak Ibu emotikannya. Kasih emoji lope-lopenya Bapak Ibu. Ya, lanjut ke pertanyaan dari Pak Sukarjan tadi ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijaksanaan yang kita terapkan terhadap anak didik kita dalam pengamalan Pancasila yang terdiri dari berbagai macam suku. Seperti itu. Bagaimana kebijaksanaan yang kita terapkan terhadap anak didik ya dalam pengamalan Pancasila yang terdiri dari berbagai macam suku. Mungkin dari kelompok kami dulu, Bu Dewi Hasmarina, ada nggak sih suaranya? Wade. Ada Pak Is. Terima kasih Bu Suli. Oke. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sukarjan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kebijaksanaan kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah yang terdiri dari berbagai macam suku. Menerapkan kebijaksanaan, kalau menurut kami dalam mendidik siswa dari berbagai suku di sekolah adalah kunci utama kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, harmonis, dan efektif. Yang mana kebijaksanaan Dari latar belakang suku, agama tertentu. Dan itu pasti terjadi. Maka mohon maaf ya, saya juga harus sampaikan ya, bahwa itu terjadi juga di sekolah yang juga dilakukan oleh Bapak Ibu guru sendiri. Maka penting untuk kita menyadari bahwa itu ada, perbedaan suku, agama, dan seterusnya itu ada. Itu yang perlu. Sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang disebutkan oleh Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Menjadi indah kita dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu saja masukan saya untuk kita, sehingga kita tidak hanya menyebut ini sebagai bagian dari apa yang mau kita lakukan, tetapi memang benar-benar Pancasila itu ada dan Pancasila itu baik. Itu pelaksanaan tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Cuman oknum. Saya rasa selama ini kita bicara dari pertemuan kita pertama sampai dengan hari ini kita bicara tentang oknum ini. Termasuk pertanyaan nomor 1 juga kita bicara tentang oknum. Betul, Pak. Oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan itu. Jangan sampai oknum di sekolah termasuk kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Jadi perlu penyadaran diri bahwa itu ada di sekolah, bahwa kita jangan sampai juga menjadi oknum yang seperti itu. Bahwa kita harus menyadari bahwa sekolah itu adalah miniatur masyarakat dari berbagai macam keluarga dan suku-suku, agama termasuk di dalamnya. Dan itulah yang harus kita jaga sebagai orang manusia Pancasila tadi. Itu saja kira-kira dari saya, hanya untuk mengingatkan kita saja bahwa sehingga kita tidak terputar pada masalah ini secara terus-menerus, membicarakan tentang oknum saja. Tiap minggu ini kita bicara oknum. Yang intinya dari apa yang kita apakan adalah oknum. Moga-moga apa yang ini juga tidak terjadi. Dari solusinya ya memang sudah ada tadi, yang dari jawaban-jawaban kita ini kan adalah bagian dari solusi yang kita sudah sebut berulang-ulang. Itu juga yang indah-indah yang kita sebutkan, tetapi dalam pelaksanaan, dalam kehidupan berbangsa negara, oknum tadi yang membuat kita
seperti ini. Maka kita harus bertanya kepada rumput yang bergoyang. Itu saja, terima kasih, selamat sore. Jangan menjadi bagian dari oknum Pak ya. Mantap Pak Domi. Ini statement apa ya, penutup yang luar biasa dari Pak Dominikus yang akhirnya jangan bertanya pada rumput yang bergoyang. Pak Is angkat tangan tuh. Oke, nanti Pak Is, saya mau nanti ya Pak, mohon maaf. Sebentar Bu. Ada informasi yang harus saya sampaikan kepada kita. Oke, silakan Pak Is. Terima kasih. Informasinya begini. Mungkin karena sama-sama kilaf ya. Juga Bapak dosen juga kilaf mungkin. Pertemuan kita seharusnya hari ini kelompok 4. Saya sadar baru tadi saya lihat dari kelompok dari grup kita bahwa yang kemarin tuh Pak Safrizal yang jadi moderatornya. Ya Jadi, Pak, saya yang berkata. Iya Pak. Iya, saya nggak Makanya saya tadi terkejut kenapa diulang. Ya, ulang yang Jadi, kedua Pak. Kenapa diulang saya? Kemarin yang bilang sama Bu Dewi kan. Ya Bu Dewi. Begini. Saya rasa itu kekhilafan kita semua. Saya juga perhatikan tadi. Akhirnya karena apa? Saya beranikan diri minta maaf sama Pak dosen kita. Harusnya pertemuannya sekarang kelompok 4 Pak ya. Ya, Tapi saya ingat kemarin Pak Safrizal yang menyampaikan PPT-nya. tapi karena Sama-sama gila kita ya. dan seharusnya Pak Safrizal tadi sudah ngomong, tapi karena Bapak tanya tadi kelompok 3 apa kelompok dia? Kelompok 3 silakan gitu Bapak ngomong. Seharusnya Pak Safrizal seharusnya Pak Safrizal tadi ngomong. Saya juga lupa ya. Tapi setelah saya lihat Saya udah WA Bu Dewi dan kan bilang sama juga lupa Pak Is. lupa kali. Ya, aku bukan maksudnya. Iya. Lupa aku tadi sebab Bu Pet ini dia sudah masuk duluan kan. Jadi aku mau rasanya mau bertanya ada pas menyambut panggilan ada kelompok nama saya tersebut. Jadi aku sudah lanjut aja lah. Ya maaf ya Pak, tapi tidak apa-apa. Kalau dia harusnya bertemu Dua kali kita tampil nih sebenarnya. Makanya saya terkejut tadi kan. Sulit Bu Dewi tadi Dewa Bu Sulis juga ini Bu Dewi itu udah WA saya tadi tuh. Itulah kalau sudah tua. Iya. Udah Bapak Ibu ya, kita kembalikan saja ke Bu Sulis, dan Bu Sulis silakan kembalikan ke Pak dosen kita. Silakan Bu Sulis. Baik. Ya, terima kasih Pak Es sudah di reminder buat kita semua ya. Semuanya. Bapak Ibu, kita maklumi banget ya. Kalau yang tua-tua lupa, saya aja yang paling muda di sini lupa gitu, apalagi yang tua-tua kan ya. Makanya Ibu Sulis paling muda, paling ini dia tuh. Lupa. Paling Saya nggak selesai udah gitu kan. sekarang dicatat sama Bu Sulis. Gara-gara kebanjiran kita tuh. Enggak apa-apa. Biasanya ada catatannya tuh Bu Sulis nih. Saya lagi sibuk Pak, karena kan lagi ulangan juga, bikin rapor juga dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ayah juga sakit, jadi saya nggak sempet nyatet ini, mohon maaf. Sama Bu, lanjut aja Bu. Udah terlanjur. Sudah terlanjur, dan tapi tetap aktif kan diskusinya gitu kan. Lanjut Bu. Oke, baik, dari Pak Dominikus tadi sebagai penutup ya dari diskusi kita gitu, bahwasanya memang saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya mari kita sebagai warga penghuni sekolah gitu, kalau kita di negara Indonesia ini kurang mendapatkan kepuasan, mari kita sebagai warga sekolah yang Saya juga kaget. Sama-sama lupa nih Pak, tiga lagi. Ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Saya juga kaget tadi kan. Ini kan perasaan saya kemarin itu saya udah ambil absen ini juga gitu kan. Dan pembahasan yang kemarin juga ini gitu. Iya sama Pak. Ya tapi nggak enak juga sama Pak Ibu sudah terlanjur presentasi ya udah nggak apa-apa. Seharusnya kita saat ini kan materi ke-12 atau pertemuan ke-12 itu kan Pancasila dan Pancasila dan undang-undang. Ya udah nggak apa-apa Pak Ibu. Ya udah gitu.
Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Kalau udah terlanjur kita bahas tentang pertemuan ke-11 kemarin, ya nggak apa-apa. Kita bahas sedikit ya Bapak Ibu mengenai materi ya Bapak Ibu semua. Masya Allah luar biasa tadi presentasi dari Bapak Ibu mengenai masukan-masukan juga, kemudian solusi-solusi mengenai keadaan kita saat sekarang ini, baik di khususnya di dunia sekolah gitu ya Bapak Ibu, di SD sekolah dasar gitu. Jadi Bapak Ibu semua, jadi ya sedikit ya Bapak Ibu saya terangkan kembali ya, jadi benar Pancasila itu tentunya menjadi merupakan dasar dan juga ada prakteknya gitu ya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, di mana nilai-nilai Pancasila harus tentunya diintegrasikan atau diinternalisasikan melalui praktek yang nyata di sekolah, seperti ya disiplin, mengajarkan mereka bagaimana disiplin. Tentunya kita sebagai guru atau ataupun saya sebagai dosen tidak tentunya kita untuk selalu memberikan masukan atau memberikan peringatan juga kepada siswa-siswa kita apabila dia melanggar aturan gitu Bapak Ibu. Kadang-kala kan ada juga dari kita bahwa ada juga yang mengabaikan, ya udah cuma satu orang aja atau gimana aja. Tapi itu akan kedepannya akan mengakibatkan hal yang buruk juga bagi, tidak hanya bagi individu saja, tapi bagi yang lain juga akan berakibat tidak bagus juga gitu ya Bapak Ibu. Akan tentunya akan karena ada yang melanggar satu dibiarkan, ya yang lain-lainnya akan ngekor juga gitu, akan melakukan pelanggaran juga gitu. Nah, ya seperti itu khususnya di negara kita juga, negara Indonesia, misalkan saja yang korupsi saja gitu ya Bapak Ibu semua. Seperti kita lihat bahwa yang korupsi sama satu orang saja kemudian diberikan diberikan fasilitas dan lain sebagainya. Yang lain juga akan mengekor, akan ikut juga untuk melakukan hal yang tidak baik ini atau melakukan yang namanya korupsi ini, tentunya dari satu orang yang dibiarkan begitu saja gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk kedepannya kita terus yang namanya menerapkan nilai-nilai Pancasila ini kepada siswa-siswa kita ya. Kita tahu bahwa siswa-siswa kita saat ini itu atau anak-anak saat ini itu sangat berbeda sekali gitu ya Bapak Ibu, sangat jauh sekali karena generasinya juga udah beda gitu ya Bapak Ibu, karena kecanggihan teknologi yang luar biasa ini mengakibatkan pola pikir mereka berbeda, melihat tontonan-tontonan juga mengakibatkan mereka menyimpang gitu Bapak Ibu. Jadi ya kita setiap hari tentunya harus selalu memberikan peringatan kepada atau memberikan masukan-masukan kepada siswa kita seperti edukasi ataupun motivasi dan lain sebagainya kepada siswa kita sehingga mereka tidak melanggar gitu. Karena ya Bapak Ibu semua, dari tontonan saja contohnya banyak juga yang mana salah nonton gitu ya, menjadi hal yang sangat-sangat langka gitu menurut saya Pak ya. Jadi memang benar kata Bapak Iswandi tadi, memang tahap MPR itu seharusnya di atas undang-undang gitu, bukan di bawahnya. Malahan udah menjadi ya hal-hal yang kita rasa kalau ada MPR kita langsung kaget jadinya ya Bapak Ibu, karena nggak ada sebelumnya ternyata muncul gitu. Tapi ya nggak tahu juga, mungkin untuk kedepannya sepertinya kita lihat saja gitu Bapak Ibu. Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi dan MPR tetap menjadi di atas undang-undang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nggak dirasa kita udah di... Iya Pak, silakan Pak. Iya, memang waktu kita memang mepet terus Bapak. Tapi saya tidak banyak Pak, tidak panjang. Waktu yang habis. Oke Pak, silakan Pak. Oh, bertanya. Banyak sok pintar menjawab Bapak dalam diskusi. Saya ingin membuat masalah sedikit untuk Pak, tapi khusus Pak dosen. Saya tidak mau memberi masalah untuk kawan-kawan, tapi kepada Pak dosen saya yakin karena di situ ada jawaban yang sangat akurat. Mohon izin Bapak. Oke, ini Bapak, terkait peraturan di sekolah. Ini kita agak di sekolah. Bapak Ibu itu kita menerapkan peraturan yang sesuai dengan suaranya.
dengan standar atau peraturan yang sudah berlaku. Terkadang ada kerancuan di sana. Kadang-kadang kita mengabaikan kondisi anak. Betul. Jadi contoh begini Bapak, di tempat saya itu ada beberapa anak itu jauh sekali dari tempat sekolah dan di sana tidak ada angkutan, mereka harus jalan kaki. Nah, mereka harus berjalan dari rumah itu subuh sampai ke tempat. Nah, persoalannya ketika nanti mereka terlambat karena alam, misalnya karena hujan tiba-tiba, lalu mereka sampai sana sudah basah kuyup. Kemudian mereka, kalau tidak mereka harus berteduh, mereka tidak punya persiapan untuk perjalanan, apakah hujan, mereka harus sedia payung, mereka tidak punya. Nah, ketika nanti saya di kelas, ketika saya memegang kelas, mereka datang terlambat. Beberapa orang, beberapa guru berpikir itu tetap harus diberi sanksi. Karena kita memahami kondisi anak-anak itu, saya tahu karena kami berjalan ke lokasi mereka, dan saya tahu medannya. Jadi ketika mereka terlambat, kita akan membiarkan mereka peraturan menggunakan. Nah, ini persoalannya. Ketika nanti kita dalam diskusi guru-guru itu akan menjadi beban. Nah, kalau seandainya ada bapak di sini, ketika kami menjadi pejabat, kira-kira siapa bapak yang sampaikan? Kami mohon izin Bapak dosen, terima kasih. Iya, kita tentunya ya Pak ya, kita harus lihat kondisi juga. Kondisinya kita harus tanyakan dulu kepada siswa tadi, apa alasan mereka. Ya alasannya tentunya harus yang masuk akal juga. Kalau kita rasa alasannya nggak masuk akal, ya mungkin peraturan tetap harus dilakukan gitu Pak, karena sedikit saja kita udah melonggarkan aturan, maka akan secara terus menerus tentu aturan tersebut akan tetap dilanggar gitu. Jadi baiknya kalau menurut saya memang kita tanyakan secara mendalam kenapa alasan dia terlambat. Mungkin kita panggilnya pas di saat jam istirahat gitu ya Pak ya, kita panggil alasan mereka terlambat atau gimana gitu ya. Kalau memang ya kita harus tegakkan hukum kedisiplinan gitu bagi siswa tersebut Pak, gitu menurut saya Pak. Jadi ya kita harus tanyakan dulu kepada siswanya, kita lihat kalau memang alasannya adalah cuaca, kita lihat cuacanya dulu seperti apa gitu, gimana pakaiannya gitu ya Pak ya. Kita harus selidiki dulu sebelum kita yang namanya maksudnya meringankan aturan tersebut kepada si siswanya gitu Pak, menurut saya. Baik Bapak, terima kasih. Insya Allah sudah mendekati apa yang sudah saya sampaikan juga, dan pertanyaan jawaban dari Bapak itu insya Allah saya sudah mendekati ke sana, dan saya yakin artinya jika ada Bapak sebagai pendengar kami, maka saya akan ada di posisi yang dibenarkan pada saat itu. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ya. Saya juga ada seperti itu Bapak, bertanya gitu ya Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa gitu ya Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, kita akhiri saja perkuliahan kita hari ini. Banyak maaf dari saya jika ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan ya Bapak Ibu, pertemuan ke-13 gitu dengan Bapak Ibu kelompok 5 ya Bapak Ibu. Oke. Absen ya Pak. Sudah Bu absen. Sudah Ibu tadi sudah absen. Di awal. Kelompok gimana Pak? Kelompok 4. Gimana? Kelompok 4. Oh, oke. Besok kelompok 4 berarti kan Pak? Iya, kelompok 4 dulu. Ya soalnya saya yang tampil Pak. Oke, siap Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Terima kasih juga sudah diingatkan. Banyak maaf dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ada prakteknya gitu ya Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu, di mana nilai Pancasila harus tentunya Di balik layar atau di internal mimpi terbangun. PLS 1 PHSD, Jalan Pintas Berilmu. Atskia panggil online fleksibel, kerja sambil kuliah tak lagi mimpi semu. Tugas berlapis, diskusi malam hari. Rekognisi pengalaman jadi modal utama dari guru
berseri. yang lain juga akan berakhir. Terima kasih sudah menyimak. Akhirman Ahdan.